Ya, dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Event Kementerian Pariwisata RI, Bapak Vincentius Jemadu. Halo Pak Vincent, apa kabar? Luar biasa baik. Iya, terima kasih semangatnya Pak Vincent. Ini kalau bicara pariwisata ini tampaknya optimisme masih sangat tinggi Pak Vincent. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan saat ini konflik di Timur Tengah masih belum mereda begitu ya. Rencana atau strategi mitigasi apa yang sedang dipersiapkan dari Kementerian Pariwisata sendiri? Baik, untuk pemirsa Eljon TV di mana saja Anda berada, terima kasih sudah membahas pariwisata ini. Artinya bahwa concern terhadap tourism pariwisata Indonesia sangat tinggi juga ya dari Eljon maupun para pemirsa. Nah, kita lihat bahwa konflik atau kondisi geopolitik yang memanas di Timur Tengah ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar ya, dan salah satu sektor yang betul-betul terdampak itu adalah tourism atau pariwisata. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa dari statistik yang ada itu turis-turis kita atau wisman kita yang dari Timur Tengah bahkan juga dari Eropa yang diangkut melalui 6 maskapai itu pasti terdampak. Mengapa? Karena itu pasti akan terhenti semua penerbangan. Yang lebih parah lagi bahwa kita melihat bahwa turis kita dari Timur Tengah maupun Eropa ini adalah high spender. Okay. Kalau kita bicara soal spending mereka dibandingkan juga negara-negara lain, Eropa Timur Tengah ini adalah higher spender dan juga long stay. Okay. Longer stay di Indonesia, dan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap devisa Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak sampai seminggu setelah konflik terjadi, Ibu Menteri sudah sangat antisipatif dan memerintahkan kami di jajarannya untuk melakukan transformasi strategi. Okay. Strategi terkait dengan shifting pasar yang tadinya kita coba mengandalkan dari Eropa Timur Tengah untuk wisatawan yang high spender dan juga longer stay, kita mulai shifting ke Asia, ke ASEAN dan Pasifik. Dan nampaknya ini saya kira cukup efektif. Mengapa? Karena penerbangan-penerbangan dari sana juga sudah semakin banyak masuk ke Indonesia. Perlu diingat bahwa 70% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu lewat angkutan udara. Sehingga dengan berhentinya 6 maskapai dari Timur Tengah itu tentunya berdampak. Namun demikian, Ibu Menteri juga sudah rapatkan barisan dengan jajarannya untuk merubah strategi khususnya untuk market originasi wisman kita dari Eropa Timur Tengah itu coba kita memberikan beban lebih berat kepada Asia, ASEAN dan Australia seperti itu. Ya, Pak Vincent, kalau misalnya mengacu pada data terkini begitu per akhir Maret begitu ya, ini menunjukkan ada gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bali. Bahkan ini bisa berpotensi menyebabkan kerugian devisa mencapai 184,8 miliar rupiah per hari ini ya. Ini kalau misalnya kita melihat sejauh mana kalender event nasional ini bisa terdampak oleh pembatalan kunjungan khususnya dari Timur Tengah dan Eropa yang tadinya termasuk pada high spender itu ya Pak Vincent? Iya, sebetulnya kalau kita melihat data yang realistis, itu sebenarnya yang paling terdampak itu 7, yang paling signifikan ya. 7 maskapai yaitu Etihad, terus Saudi Arabian Airlines, Qatar Airways, Oman Air, Emirates, Garuda dan juga Lion Air sama Qatar. Dengan destinasi masing-masing Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Medina dan Muscat. Nah, kita melihat bahwa 7 ini adalah kontribusi yang cukup besar. Bahkan kalau kita lihat data sampai dengan 4 April, bukan Maret ya, 4 April malah kan, saya dapat data yang terupdate bahwa itu sudah terjadi cancel flight, yaitu untuk Etihad Airways itu 182 flight. Saudi Arabian Airlines 122 flight. Terus Qatar Airways itu 306 flight. Terus Oman Air 12 flight, Emirates itu 113 flight, terus juga Garuda 90 dan Lion Air itu 46. Nah, kalau kita lihat dari data Wisman yang mereka bawa,
ini betul-betul setelah mempengaruhi atau kita loss-nya itu sekitar 149.361 orang, Wisman, atau hampir 150.000 lah. Tapi kalau kita ini berkepanjangan sampai akhir tahun, diprediksikan bahwa kita akan kehilangan sekitar 1,4 sampai 1,68 juta, Wisman, dengan total devisa yang akan hilang itu potensial loss-nya itu antara 48 sampai dengan lebih dari 56 triliun. Ini saya kira dampak yang sangat besar sekali terhadap pariwisata Indonesia. Nah, bagaimana kaitannya dengan event? Kita memiliki 125 Karisma Event Nusantara yang notabene kalau kita lihat siklusnya, penyelenggaranya itu baru mulai signifikan kenaikannya di paruh kedua tahun ini, sekitar bulan Juli. Di bulan Juli itu sudah mulai 31 event satu bulan itu, bahkan hampir setiap hari ada satu event. Begitu juga Agustus sampai nanti di bulan November. Nah, kita berharap bahwa kondisi ini akan segera berakhir, kondisi geopolitik yang tidak stabil ini, sehingga nanti paruh kedua itu mulai berangsur-angsur kembali normal. Namun demikian kita tetap mengantisipasi kalau ini tetap berkepanjangan. Kita melihat bahwa wisatawan Nusantara ini kan merupakan salah satu kunci juga keberhasilan kita. Kita nggak bisa menganggap remeh potensi daripada wisatawan Nusantara. Nah, kita akan coba menggalakkan untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu betul-betul lebih agresif lagi di tahun 2026 ini. Ya, ada hal terkini begitu Pak Vincent bahwa harga aftur sudah naik per April ini bahkan melonjak hingga 70% dan harga tiket sudah dipastikan akan naik di angka kisaran hingga 13% begitu. Bagaimana akhirnya menjaga keberlangsungan 125 event pariwisata ini agar tetap bisa berjalan maksimal tapi di tengah dengan biaya harga tiket yang semakin mahal. Bagaimana ini Pak Vincent? Nah, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali bahwa memang itu akan berpengaruh. Namun demikian kalau kita lihat 125 event yang tersebar di 38 provinsi ini, sebetulnya mayoritas visitor atau peminat event itu banyak wisatawan Nusantara. Kalaupun ada wisatawan mancanegara itu tidak terlalu besar dan itu hanya berada di destinasi-destinasi tertentu seperti di Bali, Kepri maupun sebagian juga di Jawa. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa 125 event ini tetap kami optimis akan banyak pengunjung. Mengapa? Karena selama ini dari data yang ada itu jumlah pengunjung wisatawan Nusantaranya luar biasa. Bahkan kita sampai dengan seluruh event tahun lalu 100 event itu sekitar lebih dari 13 juta pengunjung. Jadi kami tetap optimis bahwa dengan 125 event Karisma Event Nusantara tahun ini itu tetap menarik minat wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara, bahkan kita menargetkan lebih dari 13 juta sampai 15 juta. Jadi kami tetap optimis penyelenggaraan event Ken akan tetap menarik perhatian pengunjung. Adalah wisatawan Nusantara, sementara akan ada juga peralihan begitu ya, diversifikasi pasar menuju ke Australia dan Asia seperti yang sudah dipaparkan tadi. Tapi Pak Vincent, apakah sudah ada mungkin perubahan dari 125 event yang akan diselenggarakan ini terhadap mungkin selera ke pasar-pasar Asia dan Australia ini yang tadinya notabene mungkin mengejar ke pasar-pasar Eropa yang high spender money-nya lebih tinggi begitu? Iya. Kalau kita bicara soal event ya, ada event daerah, Karisma Event Nusantara, ada event nasional, ada juga event internasional. Nah, saya tidak melihat suatu dampak yang terlalu signifikan untuk event-event nasional internasional. Sebagai suatu contoh aja, ini kan sebentar lagi di bulan Mei gitu ada konser musik internasional dari EFSE ya. Dan komunikasi kami dengan teman-teman stakeholders, travel agent maupun online travel agent itu sampai saat ini itu tiket-tiket khususnya dari Tiongkok itu sudah penuh, fully booked ya, pesawatnya dalam rangka untuk menonton FC. Jadi kembali lagi saya melihat bahwa ini sebetulnya tergantung kepada wisatawan itu sendiri. Kalau memang dia punya passion di musik, passion untuk menyaksikan pertunjukan, apapun dia usahakan. Jadi money doesn't matter. Jadi saya sangat bersyukur bahwa ternyata
pagelaran konser, pertunjukan musik yang sifatnya internasional, apalagi kalau itu artis-artis besar, itu tetap tidak menurunkan minat atau semangat daripada visitor atau fansnya itu untuk menyaksikan. Tapi untuk yang karisma event Nusantara, kita akan tetap fokus di wisatawan Nusantara. Apalagi sekarang kita lihat infrastruktur jalan tol di Jawa ini maupun luar Jawa sangat bagus ya. Dan rata-rata mungkin 70-80% itu akan lewat darat kalau untuk menyaksikan event-event karisma event Nusantara. Seperti itu. Iya, Pak Vincent, apakah dari kementerian sendiri sudah menghitung terkait penurunan resikonya jika seandainya nanti ini kan bila bicara terkait harga aftur dan harga minyak yang semakin melonjak akan juga menggerus daya beli begitu. Bagaimana memastikan agar event-event ini yang tentunya sudah sangat-sangat dijadwalkan begitu ya dalam setahun ke depan ini agar tetap berjalan tanpa ada penurunan yang cukup signifikan. Seperti itu, Pak Vincent. Ya, jadi benar sekali ada dampak atau pengaruh pasti. Tapi suatu hal yang kami dorong kepada penyelenggara maupun pada daerah, terutama di daerah, bahwa pastikan bahwa event itu harus tetap diselenggarakan. Event itu harus tetap dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena pola reservasi wisatawan itu kan biasanya 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Sehingga jangan sampai mereka kecewa. Kami mendorong pemerintah daerah, komunitas, maupun penyelenggara event lainnya untuk tetap melaksanakan itu. Oke. Bagaimanapun hasilnya itu, yang penting bahwa kita punya komitmen penyelenggaraan event tetap dilaksanakan. Tentunya kenaikan aftur dan tiket pesawat yang semakin mahal, Pak Vincent, ini ada kemungkinan wisatawan-wisatawan dari Eropa akan hanya high spender yang ibaratnya segmen high-end aja ini. Nah, apakah nantinya akan ada juga sebuah mitigasi terkait quality tourism seperti itu yang memang menyasar pada wisatawan-wisatawan high-end, atau memang kita benar-benar saat ini mengejar kuantitas untuk di wisatawan sendiri? Saat ini saya kira mungkin bukan momentumnya kita bicara soal quality ya, dengan situasi geopolitik ini. Menurut kami bahwa kita fokus di numbers, jadi orang datang aja itu sudah bersyukur. Jadi kita mungkin tidak terlalu menitik beratkan untuk mendapatkan high spender, tapi wisatawan yang datang yang penting length of stay-nya bisa lebih lama, itu sudah bagus. Sehingga untuk event-event tadi kita juga menghimbau daerah mau penyelenggara untuk coba gimana caranya supaya mereka itu tidak hanya menonton event atau menyaksikan event, tetapi ada value edit yang lain, nilai tambah yang lain yang bisa mereka nikmati dan memberikan pengalaman unik pada mereka, misalnya kunjungan ke objek-objek wisata yang ada di sekitar penyelenggaraan event. Itu juga menambah length of stay sehingga juga spendingnya juga bisa lebih besar. Karena at the end of the day, devisa itu akan dihitung, spending mereka sama length of stay, berapa lama mereka tinggal dan juga berapa banyak yang datang, seperti itu. Ya, Pak Vincent, apakah ada strategi khusus mungkin dari kementerian sendiri terkait event ini agar untuk bisa memiliki daya saing yang lebih kuat begitu dibandingkan tentunya kompetitor? Ini kalau kita bicara soal situasi dan kondisi di tengah gejolak geopolitik yang masih volatile seperti saat ini kan masing-masing berlomba-lomba untuk menggait pariwisata sebagai salah satu kuda hitamnya untuk menarik PDB. Nah, bagaimana ini kita bisa tetap berdaya saing global di tengah situasi yang saat ini, Pak Vincent? Iya, pertama mungkin dari segi shifting pasar ya, seperti saya katakan tadi, kita coba pivot ke pasar short haul dan medium haul yang betul-betul potensial. Terus dua, kita juga optimalisasi maskapai non Timur Tengah dengan penerbangan direct ke Eropa dan Amerika. Terus juga yang tidak kalah penting adalah kampanye digital yang masif. Ini sangat penting sekali. Terus juga kita memperkuat pelaksanaan event cross borders, seperti di perbatasan-perbatasan kita. Kita ada beberapa destinasi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti di Kepri, Atambua, maupun di Kalimantan. Kita coba memperkuat event-event yang ada di cross border, dan juga tentunya promosi pariwisata Nusantara.
Nah, untuk yang tadi, yang pivot dari long haul ke short haul dan medium, Ibu Menteri sudah mengarahkan kami untuk coba fokus Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia lainnya, Oseania, dan tentunya juga di daerah Pasifik ini. Ini yang kita coba saat ini sedang kerjakan. Ya, kalau misalnya kita bicara terkait length of stay, berarti kan kita akan beririsan dengan sektor perhotelan yang dimana ini biasanya seasonal demanding. Pasca Lebaran memang okupansinya naik hingga 95%, tapi biasanya pasca Lebaran ini yang akhirnya agak sedikit menurun karena mengalami low season begitu. Nah, bagaimana dari event ini sendiri bisa menjamin keberlangsungan agar sektor-sektor perhotelan, restoran tetap stabil begitu mungkin di angka 95%, bagaimana nantinya ini akan mengarah ke industri-industri seperti itu? Iya, betul sekali bahwa terkait dengan okupansi hotel itu sangat tergantung pada seasons ya. Kita ada libur Nataru, libur sekolah maupun libur Lebaran itu biasanya okupansi itu di atas 90%. Nah, terkait dengan ini kami coba menyiasati supaya penyelenggaraan event itu jangan monopoli di high season. Ya. Coba kita atur sedemikian rupa agar low season juga itu diisi dengan berbagai event sehingga keberlangsungan daripada okupansi hotel maupun akomodasi lainnya itu masih tetap terjaga. Namun demikian kita tidak bisa mengharapkan bahwa saat-saat itu okupansi itu bisa di atas 90. Nah, tentunya pada saat itu mungkin sekitar 60-70 saya kira mereka sudah bisa lebih daripada break even untuk akomodasi. Ya, selain tentunya sektor perhotelan, ini juga diharapkan event-event yang nantinya berkembang begitu di daerah, diharapkan bisa terjadi lagi perputaran ekonomi di daerah yang nantinya akan turun menuju ke sektor-sektor ekonomi lokal seperti UMKM. Nah, bagaimana kolaborasinya dari kementerian sendiri juga bersama seluruh para pelaku usaha mungkin di masing-masing daerah agar memastikan setiap event, terutama 125 event yang sudah terkurasi ini bisa memastikan terjadinya perputaran ekonomi kembali di daerah pasca Lebaran. Iya, soal event-event tadi, setiap event-event yang kita kurasi atau kita nilai bahwa event ini layak untuk menjadi event Karisma Nusantara, nasional maupun internasional. Salah satu persyaratannya sejak awal sebelum kurasi itu adalah keterlibatan daripada UMKM, keterlibatan komunitas, keterlibatan daripada pelaku seni daerah yang ada di daerah. Sehingga apa? Kita lihat kan event ini kan suatu instrumen yang efektif sekali untuk mengumpulkan crowd. Di mana terjadi crowd pasti di situ terjadi geliat ekonomi karena mereka pasti butuh makan, butuh minum, butuh untuk membeli souvenir, kria dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi bahwa saat kami mengkurasi event itu yang juga dikurasi oleh profesional di luar Kementerian Pariwisata, memastikan bahwa ada keterlibatan UMKM yang sudah dikurasi oleh daerah itu sendiri, dan juga ada keterlibatan komunitas, ada keterlibatan daripada pelaku-pelaku seni dan juga pekerjaan lainnya. Itulah yang membuat kami optimis bahwa penyelenggaraan event itu akan tetap bisa memberikan dampak ekonomi yang sampai menetes ke masyarakat karena ada keterlibatan tadi seperti itu. Iya, dan tentunya harapannya event ini bisa menjadi mesin penggerak atau motor penggerak untuk ekonomi dan pariwisata tentunya. Terima kasih banyak Pak Vincent sudah berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait event di Kementerian Pariwisata. Semoga ini menjadi manfaat dan selamat menjalankan tugas kembali Pak Vincent, sehat dan sukses selalu. Terima kasih, salam untuk pemirsa Eljon TV.